Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di dalam doa kekuatanku channel pada hari ini, Kamis 29/2022. Renungan kita hari ini dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Angelica Perer dari komunitas Noimuti dengan tema perjumpaan yang transformatif. Tema ini terinspirasi dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai 51. Doa akan dibawakan oleh Suster Maria Angelica Perer dari komunitas Noimuti. Mari Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, medan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menetapkan para malaikat dan manusia bekerja sama dan mengambil bagian dalam karya penyelamatan-Mu. Semoga para malaikat agung senantiasa selalu dan setia mendampingi kami, menguatkan kami untuk melawan kejahatan, meneguhkan kami untuk mewartakan kabar sukacita, dan menuntun kami dalam persiaran hidup kami di dunia ini. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan meraja sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai dengan 51. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat,
Inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Perjumpaan yang transformatif. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta 3 malaikat agung, yakni malaikat Gabriel, malaikat Rafael, dan Mikael. Ketiganya memiliki peran masing-masing, dan Gabriel adalah seorang pembawa kabar gembira Allah bagi manusia. Kita temukan dalam Injil Lukas bab 1 ayat 28. Rafael berarti Allah yang menyembuhkan. Bandingkan Tobit bab 4 ayat 12. Dan Mikael adalah pelindung perjalanan manusia dari godaan iblis. Dalam Injil yang barusan kita dengar tadi, Penginjil Yohanes mengisahkan tentang perjumpaan Natanael dan Yesus. Perjumpaan sungguh mengubah pribadi Natanael. Diubahkan adalah salah satu pesan utama dari Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Dilahirkan kembali atau diubah dari atas berarti orang itu diubahkan dan pribadi orang itu menjadi manusia baru. Ia mulai membawa karakter ilahi. Pada awalnya Natanael masih ragu-ragu, ada rasa curiga terhadap pernyataan Filipus. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Natanael sepertinya memiliki pandangan yang negatif terhadap Nazaret. Kepada orang yang ragu-ragu seperti ini, mungkin perkataan Filipus merupakan perkataan yang terbaik. Mari dan lihatlah. Karena Natanael tidak menolak undangan itu, maka yang terjadi adalah hidupnya diperbaharui. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, keterbukaan pribadi Natanael menyelamatkan dia. Pandangannya terhadap Nazaret bisa disebut sangat keras. Natanael punya pendapat dan pandangan sendiri, tetapi dia rela menilai ulang pendapatnya. Kebanyakan orang walaupun hanya tahu sedikit tentang kitab suci akan langsung menutup hatinya. Orang seperti ini mempunyai pandangan keras yang membutakan mata, bahkan terhadap wawasan-wawasan baru yang berasal dari Allah. Perkataan Yesus terhadap Natanael, "Inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Perkataan Yesus ini benar-benar mengguncang jiwanya sehingga dia berseru, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Inilah titik balik atau transformasi diri
dalam kehidupan seorang Nathanael. Karena Nathanael adalah orang yang skeptis, dia menjadi percaya. Yesus berjanji kepadanya, engkau akan melihat hal-hal lain yang lebih besar daripada itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam kehidupan Kristiani, kita mengembara seperti seorang musafir, dan hal yang mengkhawatirkan dalam kehidupan kita adalah ketika kita jatuh dalam sebuah godaan atau tantangan yang membosankan yang dijalankan setiap hari tanpa suatu harapan. Kita kehilangan rasa takjub, rasa heran terhadap karya Allah dalam hidup kita. Marilah kita menyadari semuanya ini sebagai titik balik iman kita akan Tuhan. Semuanya karena Tuhan mengubah hidup kita sehingga kita menjadi manusia baru. Semoga Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan sejenak kita merenungkannya, marilah kita bersatu hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi sesama kita yang sedang menderita sakit, ya Bapa yang Maha Murah, semoga Engkau berkenan menyembuhkan semua orang yang saat ini sedang sakit. Ampunilah segala dosa mereka, dan kiranya berkat doa malaikat agung Santo Rafael dapat meringankan beban mereka yang sedang sakit. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang berduka cita, Bapa yang Maha Baik, berkenanlah memberkati semua orang yang sedang berduka cita. Kuatkanlah iman mereka agar mampu menerima semua peristiwa dalam hidup dengan penuh iman bahwa Engkau Allah yang setia dan peduli terhadap semua kesulitan hidup umat manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris, ya Bapa, sertailah para misionaris dengan kuasa dan berkat-Mu. Pandanglah mereka dengan kasih yang sempurna, agar hidup panggilan dan perutusan di tanah misi membaharui hidup dan menyelamatkan banyak orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir mengikuti doa dan permenungan melalui doa Kekuatanku Channel, ya Bapa dalam surga, kami memohon agar Engkau mengaruniakan kepada kami iman, harap dan kasih, agar kami semakin hari semakin menyadari kehadiran-Mu di dalam seluruh hidup kami. Semoga para malaikat agung tetap menjaga kami selalu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa dan harapan kita serta kerinduan hati kita masing-masing dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati.
Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. 3 malaikat agung yang kita rayakan pestanya pada hari ini, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama kami di dalam doa dan permenungan hari ini. Kita akan berjumpa lagi di dalam doa dan permenungan hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.